Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sepindah monggo tansah kita muji syukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita kathah kenikmatan, nikmat iman Islam sama nikmat sehat wal afiat, sehingga wonten dalu menika kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah. Alhamdulillah mugi ibadah salat Isya menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita saged nglajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu. Pramila monggo kula ngajak dumateng pribadi kula lan ugi jamaah sedaya nikmat-nikmat ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala berikan menika monggo kita syukuri supados ndadosaken berkah nggih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in tabi'in sumrambah dumateng umatipun lan mugi kanthi shalawat menika mujeng wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan saking buku Tadabbur Bacaan Salat. Niki barangkali mungkin sedikit mengulang ya terkait dengan masuk pada pembahasan tasyahud. Ya, disebut tasyahud ya karena di dalam doanya ada kalimat apa? Syahadat. Tasyahud. Mbok pilih enten sing menyebut apa? Tahiyat. Nah, tahiyat berarti kan at-tahiyatu lillah. Nek tasyahud berarti enten asyhadu alla ilaha illallah la nikah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tasyahud menika menawi dalam salat 2 rakaat. Salat yang dikerjakan jumlah rakaatnya ada 2. Salat sunnah utawi salat subuh menika tasyahudi namung setunggal. Ngoten nggih menika tasyahud akhir. Ananging menawi salat menika jumlah rakaate menika 3 utawi sekawan, tasyahude wonten kalih. Ada tasyahud pertama dan juga tasyahud akhir. Lah, cara hukum fikih Bapak Ibu rahimakumullah, cara hukum fikih antara tasyahud pertama kalian tasyahud akhir menika hukumnya beda. Menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Hambali, ya, tasyahud pertama niku hukumunipun sunnah. Kula wangsuli tasahud tasahud awal nggih. Tasahud awal utawi tasahud pertama menika hukumnya napa? Sunnah. Dadi seumpami jenengan kesupen nggih di rakaat kedua lajeng langsung berdiri Allahu Akbar. Harusnya tasyahud niki nggih, tapi lupa berdiri Allahu Akbar. Lajeng maos Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pertengahan, tuh kayak mau kok ora mboten tasyahud awal. Maka bagaimana? Tetap lanjut Al-Fatihahnya. Ngoten nggih, tetap lanjut Al-Fatihahnya, tidak perlu duduk tasyahud. Dan mengke sederenge salam sujud sahwi. Nah niku nggih amargi tasahud awal menika napa hukumunipun sunnah. Dados tetap lanjut. Niku menawi sampun dalam kondisi
berdiri. Tapi ketika mau bangkit Allah langsung teringat belum duduk tasyahud awal, maka segera duduk tasyahud. Tapi kalau sudah kondisi berdiri, bahkan kalau sudah baca surat, nah tidak perlu. Niku nggih. Nah niku tasyahud awal atau tasyahud pertama. Adapun tasyahud terakhir niku hukumnya wajib. Ya, maka tidak boleh ditinggalkan. Lah nanti menawi enten kasus sami seumpami kedahipun tasyahud akhir niki. Ajeng kerenten kesupen berdiri Allah. Iki ya, harusnya tasyahud akhir. Maka apa yang harus dilakukan? Duduk. Meskipun tadi sudah berdiri. Ngeten nggih? Nah, kalau tasyahud akhir ya kasusnya kalau di tasyahud akhir berdiri Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kok kemutan loh, ini harusnya sudah tasyahud akhir tadi, maka dia harus duduk ya, duduk tasyahud ya. Nggak boleh nambah. Nah seumpama ini kita tasyahud akhir nih rakaat ketiga utawi rakaat keempat harusnya tasyahud sekadung berdiri Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok lali kita terakhir harusnya duduk, wis tanggung lanjut ke wae. Berarti menyengaja menambah rakaat, akhirnya rakaatnya pinten niku salate. Nah, maka tidak boleh, malah justru salatnya nanti batal karena menyengaja menambah rakaat. Nanti nggih, terus nanti nek tasyahud itu tasyahud akhir kemudian berdiri kemudian kok ingat langsung duduk tasyahud gitu. Nah niku cara hukum fikih ngeten niku. Terus tasyahud awal niku hukumipun sunnah menawi pun ketinggalan tidak apa-apa ya, tidak sampai membatalkan sholat ketinggalannya karena lupa nggih. Lah nanti sebelum salam napa sujud sahwi. Lah kalau tahiyat akhir ya ini hukumnya wajib ataupun rukun. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah dalam tasyahud niki ada dua rukun ya. Nggih menika duduk sendiri itu rukun, kemudian baca tasyahudnya juga rukun. Mula nek mungkin saya juga kelupaan nggih dereng nyampe. Dalam sholat niku ada dua rukun. Maksudnya ada dua jenis rukun. Namanya rukun fi'li dan juga rukun qauli. Rukun yang bentuknya adalah gerakan atas ruku itidal sujud niki rukun, gerakan ruku, gerakan itidal sujud, duduk dua sujud. Ada yang disebut dengan rukun qauli, yakni rukun ucapan seperti Allahu Akbar takbiratul ihram. Lah niki rukun ngucap takbiratul ihram Allahu Akbar niku rukun qauli. Ucapan, bentuknya ucapan. Lajeng maos Al-Fatihah. Niku juga rukun, tapi bentuknya adalah ucapan. Lah dalam tasyahud ini ada rukun qauli, ada rukun fi'li ya. Duduk tasyahudnya sendiri itu rukun, kemudian baca tasyahudnya itu juga rukun wajib. Maka tidak boleh ditinggalkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun redaksi utawi lafadz tahiyat menika kemarin sudah kita sampaikan nggih. Ada beberapa doa ya tahiyat yang perbedaannya hanya di awalnya saja. Nggih. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya bunyinya at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu bisa. Atau ada redaksi yang lain at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, itu juga ada.
riwayat dari Abdullah bin Abbas kalau tidak salah nggih, riwayat dari Abdullah bin Abbas sami assalamu alaika, monggo panjenengan ngamalke ingkang pundi masing-masing enten dalile enten dasare ngeten nggih. Lah itu redaksinya. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita kembali baca artinya aja ya. At-tahiyat menawi wonten buku menika disebutkan segala penghormatan hanya milik Allah ya. Segala penghormatan hanya milik Allah. Washolawat, solawat, begitu pula dengan solawat, wat tayyibat, dan seluruh kebaikan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera tercurah atas dirimu, atasmu wahai Nabi. Ini salam kepada Nabi, dan begitu pula rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alaina tadi, dan semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada kami. Yang pertama kepada Nabi nggih, kepada Nabi. Assalamu alaina kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga hamba-hamba Allah yang sholih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kurang lebih artinya seperti itu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, wonten doa at-tahiyat menika ada beberapa kandungan nggih. Yang pertama adalah 3 hak Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah wonten at-tahiyat nggih menika. Yang pertama at-tahiyatu lillah, tahiyat. Menawi penjelasan menika, arti tahiyat menika adalah at-ta'zim, penghormatan. Ya, bahwa segala bentuk penghormatan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menawi Ibnu Qayyim al-Jauziyah niku nggambaraken seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kados ini ada seorang raja, kemudian rakyatnya ya ataupun budak-budaknya ini datang menghadap rajanya, kemudian memberikan penghormatan, kemudian rajanya dipuji ya, dihormati ya, diucapkan selamat dan lain sebagainya. Sami bahwa kita ini adalah abdullah, kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, kita memberikan penghormatan ya, kemudian pemuliaan dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus at-tahiyat maksudnya adalah at-ta'zim, at-tahiyatu. Kemudian di situ ada lillah, ya, lillah ada lam ya, lam tamlik. Itu adalah lil ikhtisas wal istihqaq, yang berhak, artinya penghormatan ini khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penghormatan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, meskipun ada juga ya bentuk penghormatan kepada orang ataupun sesama manusia, yaitu yang wajar. Tapi penghormatan di sini adalah penghormatan khusus yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ingkang sepindah at-tahiyat. Kemudian yang kedua adalah wassolawat. At-tahiyatu lillah, penghormatan itu hanya milik Allah. Wassolawat, solawat di sini maksudnya adalah solat. Ya, solat di sini adalah jamak, bentuk jamak dari kata solat.
Ya, wassolawat maksudnya adalah semua jenis sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Bahwa ibadah sholat yang kita kerjakan, ya, ibadah sholat yang kita kerjakan ini ya hanya ditujukan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ai as-sholawatul khams, as-sholawat ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Atau ada yang mengatakan juga kila al-murad al-khams, ada yang mengatakan sholat 5 waktu, ada juga yang mengatakan termasuk juga sholat sunnah. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, anggenipun kula panjenengan sami menika nindakaken sholat nggih lillah. Ya, lillah niku ya hanya ditujukan kepada Allah. Nggih. Ayate kula panjenengan sampun hafal, fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, nggih. Dirikanlah sholat untuk Allah. Jadi dasar kita mendirikan sholat ini adalah ditujukan untuk Allah, mengharap ridha Allah. Termasuk dalam hal itu adalah terkait dengan keikhlasan dalam mengerjakan ibadah sholat. Nah, terus tahiyat itu artinya penghormatan atau pengagungan. As-sholawat itu artinya adalah sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah ditujukan kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? At-thayyibat. Thayyibat menika jamak dari thayyib. Thayyib niku artinya kebaikan. Artinya kebaikan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni bahwa menawi wonten mriku disebutkan at-thayyibat. Yang pertama ma yata'allaqu billahi, apa-apa yang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, itu semuanya baik. Wa ma yata'allaqu bi af'alil ibad, dan thayyib di sini juga dimaknai apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Seperti kalimat thayyibat. Nah, ini kalimat thayyibat niku napa? Ya, kalimat thayyibat itu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Niku kalimat thayyibat itu ditujukan kepada Allah. Dan termasuk dalam hal niki Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Ngaten nggih? Wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ambok sedekah katai kados pundi, ananging sedekah menika dari harta yang tidak baik, Allah tidak menerima. Nah, atau ibadah apa saja, ya. Kalau ibadah itu tidak dari harta yang baik, Allah tidak menerima. Nah, ini maka maksud dari at-thayyibat, ya, at-thayyibat, ya, itu namanya kebaikan, ya, kebaikan. Maka la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, sehingga wa amma ma lam yakun thayyiban fala yas'udu ila sama. Perbuatan amalan menika menawi mboten sae niku tidak diangkat ke langit. Ya. Amalan apa saja itu yang tidak baik itu tidak diangkat ke langit. Ya. Maksudnya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niku at-thayyibat. Lah niki 3 hak nggih. 3 hak ya untuk Allah Subhanahu wa taala ingkang sepidah menika tahiyat. Tahiyat itu penghormatan, sholawat itu maksudnya adalah sholat, kemudian thayyibat ya, kebaikan. Hal-hal yang baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah. Poin yang kedua dalam tahiyat menika nggih menika salam. Nggih, salam. Yang bunyinya adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pertama salam kepada Nabi. Assalamu alaina, salam untuk diri kita. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba-hambanya yang soleh. Lah penjelasannya pun Bapak Ibu rahimakumullah. Assalamu alaika. Ka niku nek dalam bahasa Arab itu kata ganti kamu. Assalamualaikum, ngeten nggih. Berarti kepada kalian semua. Semoga salam sejahtera terlimpahkan kepada kalian ataupun kamu. Nek kamu niku berarti kata ganti orang keberapa? Kedua, yang diajak ngomong, kan ngeten nggih. Kula ngobrol kalian jenengan, assalamu alaika, semoga salam sejahtera terlimpahkan kepada Anda, kamu. Lah ini di sini assalamu alaika ayyuhan nabi, salam sejahtera dilimpahkan kepadamu wahai Nabi. Padahal Nabi sudah tidak ada, tapi masih menggunakan kalimat Anda ataupun kamu, menggunakan kata ganti kedua. Masya Allah. Nah, ini para ulama lajeng memang berbeda pendapat nggih. Ada satu riwayat mengatakan ngeten iki. Mengke menawi panjenengan angsal ingkang benten kalian niki mengke mboten usah kaget. Dados ngeten. Ngenten sing maksud assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ada yang versi lain assalamu alaihi, hi kepada dia, maksudnya kepada Rasulullah karena sudah meninggal. Sehingga wonten setunggaling riwayat ngendika ngeten, dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat membaca doa, sebagian sahabat membaca doa assalamu alaika karena Rasulullah masih hidup. Maka ba'da wafatihi, setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat tadi assalamu alaihi karena sudah meninggal. Oh alam besok. Terus mungkin ampun kaget menawi panjenengan kok assalamu alaihi ayuhan nabi kan itu ya. Memang ada yang menjelaskan seperti itu. Lah keistimewaan ini pun Bapak Ibu rahimakumullah menawi para ulama lajeng jelaskan. Assalamu alaika ka, semoga salam sejahtera terlimpahkan kepada Anda wahai Rasulullah. Kok seakan-akan mengajak berbicara orang yang masih hidup. Ka itu kan padahal beliau sudah wafat, tapi menggunakan kata ganti kedua. Lah ini lajeng para ulama jelaskan ya, seakan-akan ya bahwa ketika kita mengucapkan salam ini ditujukan agar kita bisa menghadirkan Rasulullah SAW ketika mengucapkan salam, seolah-olah beliau sedang berada di hadapan kita ya, seolah-olah ketika kita assalamu alaika menika Rasulullah itu hadir. Nah ini ada yang menjelaskan seperti itu ya. Terus salam ya sejahtera semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau. Lah maksudnya salam kepada Nabi nopo menawi wonten menika disebutkan assalamu alaika ayyuhan nabi, maksudnya adalah bahwa kita nad'u lin nabi bisalamah, kita memohon ya untuk Nabi keselamatan. Kita memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada Rasulullah SAW. Baik ketika Rasulullah SAW masih hidup maupun Rasulullah sudah meninggal. Lah, nek Rasulullah sudah meninggal, masuk isi njaluk keselamatan kan itu. Lah, termasuk keselamatan ini adalah bukan hanya termasuk adalah syariatnya.
ya terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki salam kepada Nabi, ngeten nggih. Lajeng ingkang nomor kalih salam kepada kita. Assalamu alaina. Nah itu berarti kita. Kita niki siapa? Menawi wonten mriki disebutkan assalamu alaina ay alal hadirin. Bahwa salam itu ditujukan kepada yang hadir dalam sholat. Siapa? Lah menawi sholat menika ditindakke kanthi berjamaah nggih berarti semoga salam sejahtera, ya, salam sejahtera tersampaikan, tercurah kepada kami yang hadir dalam sholat, yo imam, yo makmum, wa minal malaikati, dan juga termasuk para malaikat yang hadir dalam sholat. Nah, jadi kita memohon keselamatan untuk Rasulullah, kita juga memohon keselamatan untuk diri kita. Ya, assalam ala jami'il hadirin, ya, keselamatan kepada orang yang hadir dalam sholat berjamaah, ya, atau nek sholat sendiri ya berarti untuk dirinya sendiri. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga semoga salam sejahtera tercurah, atau salam keselamatan, ya, dan semoga keselamatan tercurah kepada hamba-hamba yang soleh. Nah berarti awake dhewe ugi ndongake wong-wong soleh. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Lajeng para ulama menjelaskan inilah keberkahan orang soleh. Orang soleh, orang itu kalau soleh itu sing ndongake kathah. Ngerti? Bahkan 5 waktu didongake, bukan hanya 5 waktu. Termasuk sholat sunnah, jenengan tidak akan sholat sunnah ndongake wong-wong soleh. Mula wonten mriki enten setunggaling kaul saking Abdullah bin Mas'ud ngendika ngeten. Fa innakum idza qultum dzalik, menawi panjenengan maos doa niki at-tahiyat niki, at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah. Menawi panjenengan maos doa menika wa ala ibadillahi sholihin, idza qultum dzalik, ketika panjenengan membaca doa itu, faqad salamtu ala kulli abdin sholihin, kalian telah mendoakan keselamatan kepada setiap hamba-hamba Allah yang soleh, ya, fis samai wal ard, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sehingga lajeng Imam At-Tirmidzi ngendika ngeten, maka beruntunglah orang-orang soleh. Maka beruntunglah orang-orang soleh. Orang soleh itu ya orang yang taat kepada Allah niku orang yang soleh. Nindakaken perintah, nebihi larangan niku orang-orang soleh. Maka orang-orang yang soleh ini selalu mendapat doa dari saudara-saudaranya. Lah nek sing ora soleh, ya mboten didongakne. Tidak termasuk dari tidak terkena doa ini, dia tidak soleh kok. Mbok senajan muslim ning menawi mboten soleh, dia tidak terkena doa ini. Maka Imam At-Tirmidzi ngendika, barang siapa yang ingin mendapatkan doa keselamatan, ya, yang itu didoakan oleh para makhluk, fal yakun abdan sholihan, hendaklah dia menjadi hamba yang soleh. Nah niku berkait dadi wong soleh, Pak. Awake dhewe didongake. Nggih. Setiap waktu didongake no. Niki mbok bilih tesih enten sing salat Isya. Ten pundi nggih ten kilen mriku enten sing salat Isya. Karena kan terus nggih. Nah niki tesih lenggahan kados ngeten niki didongake. Ya, terus wa ala ibadillahi sholihin, wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Nah niki nggih dados pindah milih niki termasuk napa keberkahan kita menjadi orang-orang
orang-orang soleh. Orang soleh niku saling mendoakan, Pak. Ngaten nggih, wong soleh niku mesti saling mendoakan. Kita yang di sini mendoakan mereka, wa ala ibadillahi sholihin, mereka yang di sana mendoakan kita. Masya Allah, seneng. Mula menawi wonten majelis khutbah Jumat, awake dhewe didongake Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat. Itu al ahya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Didoakan orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu yang mendoakan itu mesti wong soleh, Pak. Ya, karena dia menghendaki kebaikan untuk dirinya dan juga untuk yang lain. Alhamdulillah menika nggih. Wa a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah ya. 3 perkara yang terkandung dalam at-tahiyat itu. Oh, yang satunya belum. Yang satunya adalah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang sampai situ? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah boleh? Asyhadu alla ilaha kok tumbah diambilin ya, ada lah pakai. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh boleh? Atau yang pendek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah juga boleh. Monggo panjenengan ajeng maos ingkang pundi ya, kedua-duanya boleh menika nggih. Niku tasyahud ya ataupun syahadat. Wabili mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita lajengaken mungkin insyaallah selanjutnya adalah membaca salam napa sholawat nggih. Ada tahiyat lajeng sholawat ya, sholawat Ibrahimiyah. Wabili mengatakan ingkang saged